Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 29 Januari 2022. Di pagi hari yang indah ini, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita datang kepada Tuhan untuk meminta pertolongan dan mengucap syukur atas kehidupan yang masih Ia perkenankan kepada kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita menyertai kita sekalian. Di pagi hari ini mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang sungguh baik, yang berada di dalam kerajaan surga, ya Tuhan, di pagi hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas hari baru yang boleh kami rasakan di pagi ini. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah kami dapat mengerti firman-Mu dan dapat kami aplikasikan. Inilah doa kami, ungkapan syukur kami, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari 2 Tawarik pasal 36 ayat 11 sampai 21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Raja Sedekia runtuhnya kerajaan Yehuda. Sedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Allahnya, dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Lagi pula ia memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Ia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Juga suka memimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu, murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Tuhan menggerakkan raja orang Kasdim melawan mereka. Raja itu membunuh teruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka, dan tidak menyayangkan teruna atau gadis, orang tua atau orang ubanan. Semua disirnakan Tuhan ke dalam tangannya. Seluruh perkakas rumah Allah, yang besar dan yang kecil, serta harta benda dari rumah Tuhan, harta benda raja dan harta benda para penglimanya, semuanya dibawanya ke Babel. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api, sehingga musnahlah segala perabotannya yang indah-indah. Mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang diangkutnya ke Babel, dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian, genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia. Sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya. Karena tanah itu tandus selama menjalani sabat hingga genaplah 70 tahun. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, tema perenungan kita ialah ketika ditegur. Jemaat Tuhan yang terkasih, apakah di dalam kehidupan kita pernah berbuat salah? Dan ketika kita berbuat salah, apakah kita pernah mendapat teguran? Dan bagaimana sikap kita ketika kita mendapat teguran atau respon kita yang muncul ketika kita ditegur?
Apakah kita menerima teguran itu dengan sukacita dan mau berubah? Ataukah kita menolak dan marah terhadap orang yang telah menegur kita? Ataukah kita hanya menganggap teguran itu sebagai angin yang lalu dan tetap berkanjang dalam kesalahan yang kita perbuat? Nah, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, lalu bagaimana ketika teguran itu datang dari firman Tuhan? Dalam masa pemerintahan di Yerusalem, Raja Sedekia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia, memberontak kepada Nebukadnezar. Dia tegar tengkuk dan mengeraskan hatinya dan tidak mau bertobat pada Allah. Sehingga perilakunya yang jahat diikuti oleh rakyatnya. Mereka mengikuti kekejian bangsa-bangsa lain, rumah Tuhan dinajiskan, mereka menolak utusan-utusan Allah yang diutus Tuhan untuk mengingatkan mereka. Mereka juga mengolok-olok utusan itu, bahkan menghina segala firman Tuhan. Padahal segala firman yang disampaikan Tuhan adalah untuk menegur mereka. Sebab Tuhan Allah sungguh mengasihi mereka. Namun mereka menolak, sehingga Tuhan mendatangkan hukuman melalui bangsa lain yang membuat mereka ditaklukkan dan diangkut menjadi budak. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, belajar dari hidup Sedekia, janganlah kita memelihara ketegaran hati dan kesombongan ketika mendapat teguran dari firman Tuhan melalui utusan-utusannya. Mari kita menerima dan bersyukur, sebab disitulah bukti bahwa Tuhan mengasihi kita dan ingin kita mengalami pertobatan dan pembaharuan hidup. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita kepada Tuhan, sebab kekuatan kita akan mengantarkan kita kepada kebinasaan jika kita menggunakan atau melawan Tuhan. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini bisa menjadi penuntun di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang masih boleh kami dengar. Kiranya firman yang boleh kami dengar di pagi hari ini bisa menjadi penuntun di dalam kehidupan kami setiap harinya. Ya Tuhan, ajarkan kami untuk menjadi hamba-hamba yang tidak memelihara ketegaran hati dan kesombongan hati, sehingga teguran-teguran sehingga kami dapat bisa berubah menjadi lebih baik Tuhan. Ya Tuhan, di dalam doa kami ini kami juga mendoakan segenap jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau berkati di dalam tanggung jawab mereka, di dalam pekerjaan mereka. Engkau berkati mereka satu persatu sehingga dari dalamnya nama-Mu senantiasa dipuji dan dimuliakan. Yang dalam keadaan kelemahan tubuh, Engkau sembuhkan sehingga mereka dapat kembali melanjutkan setiap aktivitas mereka Tuhan. Yang dalam pergumulan, Engkau pegang tangannya agar bisa melewati pergumulan-pergumulan mereka Tuhan. Yang dalam sukacita, kami mengucap syukur Tuhan atas sukacita yang masih Engkau berikan kepada jemaat-Mu yang sampai pada saat ini. Ya Tuhan, kehidupan kami, apapun yang kami lakukan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang senantiasa mengatur kehidupan kami sesuai dan seturut kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pergilah dan jadilah pelaku akan kebenaran firman Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat melanjutkan segala aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.